Kenapa ya Liga Italia zaman dulu era 90-an sampai 2000-an awal itu berjaya banget abangku. Sekarang ini aduh hancur banget pamornya abangku ya. Yuk kita bahas topik ini, tapi sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu lah channel ini. Diklik tombol subscribe di bawah sama aktifin loncengnya abangku ya, dan follow Arif Golang di sosial media IG maupun TikTok ya abangku. Yuk kita lanjut abangku ya. Jadi topik pembahasan kali ini adalah kenapa Liga Italia pamornya jeblok terus ya. Banyak orang yang bilang karena kasus Juventus Calciopoli. Menurut aku enggak juga teman-teman ya. Kita lihat deh zaman sekarang, liga mana sih yang gak ada kasus ya. Di Liga Inggris Manchester City ada tuduhan 100 kasus lebih. Kurang banyak apa kasusnya. Tapi liganya masih nomor 1 abangku ya. Kalau soal kualitas terbaik, Liga Italia masih yang nomor 1. Menurut IFFHS, International Federation Football Historical and Statistical, menobatkan kalau Liga Italia ada liga nomor 1 terbaik di dunia di tahun 2003-2004 itu. Mengalahkan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan liga-liga yang lainnya abangku ya. Dan menurut UEFA, bukan menurut UEFA, ini menurut nilai koefisien dari UEFA teman-temannya. Kalau Liga Inggris, Liga Italia maksud aku, itu mempunyai nilai koefisien paling tinggi. Terbukti ya di musim ini di Liga Champions itu Italia mengirimkan 5 perwakilan. Itu karena nilai koefisiennya tinggi. Jadi kalau ngomongin soal kualitas, Liga Italia nggak kalah gitu loh abang. Ya bahkan nomor 1. Cuman entah kenapa kok pamornya jeblok gitu loh. Apa yang harus diperbaikin gitu. Ada yang bilang karena kurang kompetitif. Kurang kompetitif apa? Coba kita lihat dari tahun 2020 sampai sekarang. Yang juara Liga Italia jauh bervariasi daripada Liga Inggris. Dari tahun 2020 yang juara Liga Italia itu ada Juventus, Inter Milan, AC Milan, sama Napoli. Sedangkan di Liga Inggris Pak dikuasain sama satu klub doang, Manchester City. Ya, bahkan di musim ini kalau teman-teman lihat peringkat klasemen Liga Italia itu dari peringkat 1 sampai peringkat ke-6, itu selisih poinnya kecil banget Pak, cuman selisih 2 dari 1 ke 6. Bayangkan ya. Itu kalah dikit yang nomor 1, yang nomor 6 menang, itu langsung nomor 6 langsung peringkat ke 1. Jadi kurang kompetitif apa coba Liga Italia. Tapi pamornya ya masih jalan di tempat, bahkan mundur gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan buat fans-fans Liga Italia. Nah, di sini aku punya opini. Kenapa kok pamor Liga Italia itu perlahan-lahan turun? Kalau menurut aku itu karena jam tayang. Yes, jam tayang teman-teman ya. Aku ingat banget waktu pas aku masih bocil under 10 tahun. Itu tontonan aku sudah Liga Italia Pak. Kalian bayangkan, bocil nonton Liga Italia Pak ya. Berarti kan itu jam tayangnya masih jam-jam, masih nggak yang begitu malam-malam banget ya. Seingat aku Liga Italia itu start di jam 8 atau nggak di jam 9 malam. Kurang lebih di jam segitulah seingat aku ya teman-teman ya. Bahkan aku juga ingat kalau ada pertandingan Liga Italia itu startnya jam setengah 7 malam. Kalian bisa bayangin nggak? Setengah 7 malam Liga Italia mulai. Ya, kelar sholat maghrib langsung nonton Liga Italia. Itu ada di zaman dulu teman-teman. Beneran. Kalau di zaman sekarang Liga Italia startnya di jam 11 malam Pak. Itu pun cuma beberapa pertandingan doang. Kebanyakan pertandingan Liga Italia itu mulainya di jam 1.45. Kalian bisa bayangin Pak, jam 1.45. Zaman dulu kalau ada big match di Liga Italia ataupun derby itu startnya jam 9 malam. Ya, makanya itu kalau misalnya ada derby aku nggak pernah absen namanya nobar sama Romanisti Pak. Ya kalau sekarang Pak jam 1.45 siapa yang mau nonton? Pencinta Liga Italia sekarang itu bapak-bapak, ya kali bapak-bapak setiap minggu begadang. Masuk angin nanti bapakku ya. Gimana nih bos ya? Kalau misalnya sekali 2 kali nggak ada masalah. Kalau setiap minggu Pak masuk angin, belum lagi besoknya kerja. Jadi sulit untuk kami bapak-bapak ini ya untuk ngikutin Liga Italia zaman sekarang Pak. Karena mulainya jam 1.45. Itu main bola apa mau merdeka itu jam 45. Jadi menurut aku simpel aja ya teman-teman. Bikin jam tayang Liga Italia itu bersahabat sama wilayah Asia termasuk Indonesia. Aku yakin perlahan-lahan penonton akan naik. Traffic penonton akan tumbuh, akan dilirik sama sponsor, investor bakal masuk, ada inovasi tercipta, pemain-pemain bintang bakal masuk, fans-fans baru bermunculan. Itu harusnya begitu ya FIGC, tapi kenapa nggak tahu kenapa kok FIGC kayak nggak jalan-jalan gitu. Aku yakin isinya orang-orang yang ada di FIGC itu pada kolot-kolot semua. Harus ada revolusi di dalam FIGC menurut aku teman-teman ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Apa penyebab faktor Liga Italia itu pamornya jeblok? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng abangku ya. Segitu dulu dari aku ya. Nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang video kali ini ya. Aku ingetin lagi sekali lagi buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini abangku ya, sama follow Arif Golang di IG sama di TikTok abangku ya. Segitu dulu dari aku seperti biasa abangku ya. Salam olahraga, Forza Roma, Forza Liga, kasih abangku.